Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Dalam rantai makanan terhadap 3 peran makhluk hidup, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, dan pengurai. Untuk memperjelas penjelasan Bu Emil, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari rantai makanan. Di situ ada padi. Padi itu akan dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang akan diuraikan oleh pengurai. Dalam gambar ini adalah contohnya jamur. Tanaman padi bertindak sebagai produsen. Dalam contoh rantai makanan tadi, tanaman padi berperan sebagai produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Makanan yang dihasilkan dapat berbentuk biji, batang, buah, atau akar. Kemudian tikus sebagai konsumen tingkat pertama. Tanaman padi tadi dimakan oleh tikus. Oleh karena itu, tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1 atau tingkat pertama. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen memperoleh makanan dari tumbuhan maupun hewan lain. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Tikus merupakan salah satu contoh dari konsumen tingkat 1. Selanjutnya yaitu ular sebagai konsumen tingkat 2. Tikus dimakan oleh ular. Oleh karena itu, ular disebut sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yaitu hewan yang memakan konsumen tingkat 1 atau hewan yang memakan hewan lain atau karnivora. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Ular merupakan salah satu contoh dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh burung elang. Oleh karena itu, burung elang disebut sebagai konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 yaitu hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Burung elang merupakan salah satu contoh dari konsumen tingkat 3. Selanjutnya yaitu jamur sebagai pengurai. Burung elang yang mati, tubuhnya akan membusuk. Organisme yang akan menguraikan tubuhnya. Organisme dalam tanah akan mengubah hasil penguraian ini untuk dijadikan sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Contoh organisme yang berperan sebagai pengurai yaitu jamur, bakteri, serangga, dan cacing tanah. Jadi setelah burung elang mati, itu diuraikan oleh jamur. Hasil penguraiannya tadi digunakan sebagai makanan tumbuhan. Selanjutnya yaitu aliran energi pada rantai makanan. Apa itu aliran energi pada rantai makanan? Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar yang tadi Bu Emil tampilkan sebagai contoh rantai makanan. Dari contoh rantai makanan ini dapat dilihat bahwa
tanaman padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Dengan demikian, tanaman padi menjadi sumber energi bagi tikus. Tikus menjadi sumber energi bagi ular, ular menjadi sumber energi bagi burung elang. Nah, itu yang dinamakan aliran energi dalam rantai makanan. Produsen menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 1 menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 2 menjadi sumber energi dari konsumen tingkat 3. Aliran energi pada sebuah rantai makanan merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dalam rantai makanan. Selanjutnya yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Dalam melangsungkan hidupnya, makhluk hidup memiliki ketergantungan dengan makhluk hidup lainnya. Banyak bentuk saling ketergantungan antar manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Makhluk hidup juga menjalin hubungan dengan lingkungannya. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh serta menyeluruh antar unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem melibatkan komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan suatu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya atau alami. Contohnya ekosistem sungai, danau, hutan, terumbu karang, dan padang pasir. Ekosistem buatan merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah, kebun, permukiman, dan waduk. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Contoh dari ekosistem darat diantaranya yaitu ekosistem sawah, hutan, dan pegunungan. Sementara ekosistem air diantaranya ekosistem sungai, danau, dan laut. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini satu lagi contoh tentang rantai makanan. Ini gambarnya beda dari gambar sebelumnya ya. Pada gambar rantai makanan terlihat tumbuhan hijau atau produsen menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh belalang atau konsumen tingkat pertama. Belalang kemudian dimakan oleh katak atau konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya sampai hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Dalam rantai makanan, kita dapat melihat adanya ketergantungan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Hubungan antar makhluk hidup juga terdapat dalam peristiwa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis yaitu bentuk interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Hubungan ini saling menguntungkan sebab kupu-kupu mendapat nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu.
Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora berenang di dekat tubuh ikan hiu agar aman dari ancaman pemangsa lain. Sementara itu, bagi ikan hiu, ada tidaknya ikan remora tidak berpengaruh terhadapnya. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara benalu dengan pohon mangga sebagai inang. Benalu mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap sari makanan dari inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Sampai di sini materi dari Bu Emil. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.